Pola serangan ketiga Inter mampu menjadi penegas kemenangan mereka di laga ini. Lalu apa saja polanya dan bagaimana pola ketiga ini mampu kalahkan Milan? Temukan jawabannya di video ini. Pioli tetap bermain dengan formasi 4-2-3-1. Semua pemain inti tetap bermain kecuali Leao. Posisi Leao diisi oleh Selemakers. Yang patut diingat adalah posisi Tonali, Krunic, dan Theo yang akan dibahas lebih lanjut nanti. Inzaghi masih mainkan formasi 3-5-2. Rotasi kembali dilakukan Inter setelah lawan Roma. Kini Mkhitaryan bermain di lini tengah dan duet lini depan diisi Dzeko dan Lautaro. Yang patut diingat adalah posisi Dumfries dan Di Marco yang akan dibahas lebih lanjut nanti. Milan condong bermain seperti saat lawan Lazio tapi dengan beberapa perbedaan. Yang sama misalnya saat Theo tetap di belakang saat build up dilakukan. Sementara yang beda Tonali sejajar dengan Krunic membantu 4 back. Padahal saat lawan Lazio ia main lebih depan sejajar dengan Benacer dan membiarkan hanya Krunic yang main lebih dalam. Perbedaan ini terjadi karena pressing yang lebih ketat dari Inter, sehingga dibutuhkan gelandang kedua dalam membantu 4 back dalam build up. Perbedaan lain ketika Theo sangat jarang maju saat menyerang. Padahal di laga Lazio ia banyak lari dari belakang ke depan menerima bola di sisi kiri. Kemandekan tersebut terjadi karena pressing ketat dari bek Inter ke pemain depan Milan. Itu dilakukan dengan mengoperasikan 1 dari 5 bek untuk menekan lawan sampai lini tengah. Memang normalnya Inter bertahan dengan 5 bek. 2 wingback akan sejajar dengan bek tengah. Tapi saat bola masih di lini tengah hanya 4 bek yang disisakan. 1 bek lagi mempressing di lini tengah. Ini dilakukan oleh Darmian. Saat serangan dilakukan Milan di kiri, Darmian maju sampai lini tengah menekan Benacer atau Diaz, membuat mereka banyak kehilangan bola. Ia pun konsisten mengawal Benacer atau Diaz saat masih di kiri sampai tengah. Namun saat serangan dilakukan di kanan, hal ini tidak dilakukan Bastoni. Padahal posisinya identik dengan Darmian. Darmian bek tengah kanan, Bastoni bek tengah kiri. Ternyata untuk pressing di tengah kiri itu tetap dilakukan oleh gelandang yaitu Calhanoglu. Bastoni tetap di posisinya sebagai bek tengah. Tak adanya Leao di sisi kiri terlihat mengurangi kreativitas serangan Milan. Bila biasanya ada tusukan-tusukan dari sisi tersebut, kini tak ada. Leao memang sangat penting bagi Milan karena tumpuan dalam serangan cepat Milan. Sehingga ketika ia tidak main maka serangan cepat pun kehilangan tajinya. Lalu saat laga dimulai kenaasan berlanjut bagi Milan. Mereka harus kehilangan lagi pemain penting. Kini Benacer harus diistirahatkan setelah terpincang-pincang saat sepak pojok akan dilakukan. Tentu ini menguras permainan Milan. Benacer pemain yang tak tergantikan di posisi gelandang serang tengah. Setelah performa Adli, De Catala, dan Diaz tak optimal, Benacer lah yang dianggap mending untuk main di posisi tersebut. Untungnya Milan tak kehilangan Megmenyo, karena saat Benacer dirawat di pinggir, Megmenyo pun sempat kesakitan. Beruntung ia tetap bisa lanjutkan pertandingan. Build up dilakukan Inter dengan memainkan 2-3 gelandang lebih dalam. Calhanoglu pasti menjadi salah satunya, sementara Barella dan Mkhitaryan bergantian. Sebaliknya, 2 wingback lebih banyak dimajukan sejajar dengan penyerang. Misalnya pada cuplikan ini, saat bola diumpankan ke depan, 2 wingback sejajar dengan Dzeko dan Lautaro. Bagi Inzaghi, wingback ini sangat penting, karena Inter bermain dengan mengeksploitasi lebar lapangan. Bisa dikatakan sisi lapangan adalah sumber kreativitas serangan. Misalnya pada cuplikan ini, build up serangan dilakukan di kanan oleh Dumfries, lalu dialihkan ke kiri oleh Barella. Di kiri Di Marco lakukan tendangan yang pantulannya disambut Dumfries di kotak penalti yang tadi memulai serangan. Kerja 2 wingback ini tampak pula di gol kedua Inter. Umpan Barella diterima Di Marco di kiri. Di depan kotak penalti, Dumfries maju sehingga membuat situasi 3-3. Ini cukup penting karena akan membuat penjagaan lebih sulit saat jumlah pemain sama. Gol ini pun sebenarnya pola crossing Inter yang sudah biasa dilakukan. Hanya saja kali ini pola ketiga. Pola pertama crossing diberikan ke tengah kotak penalti ke Dzeko. Pola kedua crossing diberikan ke sisi kotak penalti ke Dumfries.
Nah, di sini Di Marco lakukan pola ketiga dengan mengumpankan bola ke depan kotak penalti. Makanya Lautaro tetap mempertahankan posisinya di tengah untuk mengantisipasi pola ketiga. Cerdiknya Lautaro dengan sengaja membiarkan bola lewat. Sepertinya dalam sepersekian detik ada komunikasi antara Mkhitaryan dan Lautaro sehingga bola dibiarkan lewat. Mkhitaryan pun menerima bola dan pertahanan Milan terkejut dengan pola ini. Itu terlihat dari Tonali yang tertinggal dan Theo yang jatuh di kotak penalti. Gol kedua Inter pun tak terhentikan. Hanya eksploitasi sisi lapangan di laga ini tidak seagresif biasanya. Bastoni jarang maju dan kombinasi Barella dan Dumfries pun jarang terjadi. Padahal normalnya dua pemain tersebut sering berkombinasi dan jadi pola serangan Inter yang lain. Banyak yang bertanya mengapa di gol Inter Calabria mengawal Dzeko. Padahal awalnya Calabria mengawal nomor 2 Dumfries dan Tomori menjaga nomor 9 Dzeko. Cerdiknya Dzeko mengubah posisinya jadi di belakang Dumfries. Nah, saat bola akan diumpankan, Tomori dan Calabria terkecoh. Dan tanpa sadar pertukaran terjadi. Calabria jadi menjaga Dzeko dan Tomori menjaga Dumfries. Duel pun jadi kurang seimbang karena Dzeko yang handal duel udara hanya dihadapi Calabria. Akibatnya bola pun bisa disambar Dzeko dan gol pertama Inter tercipta. Tomori sendiri memang main kurang optimal di laga ini. Ia beberapa kali kalah duel dengan Dzeko. Ia dilewati Dzeko atau kalau tidak harus menghentikan Dzeko dengan pelanggaran. Itu saja pembahasan di video ini. Sampai jumpa lagi di video yang lain.